Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu pada hari ini. Dan kita masih membahas mengenai tetangga dunia penentu nasib di akhirat bersama dengan Ustazah Yusnel Maeka dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan Majelis Taklim RT 9 Kelurahan Sukamerindu. Ustazah, tadi kita sampai di pertanyaan dari Ibu Siti Zuleha yang terakhir, Ustazah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menasihati tetangga kita apabila ada yang menceritakan aib keluarganya sendiri di antara tetangga seperti itu? Bagaimana Ustazah? Boleh langsung saja dijawab? Baik Mbak Rara, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang tetangga ya, jika kita memiliki hubungan emosional dengan orang tersebut, kita bisa menegurnya atau menasihatinya dengan empat mata gitu. Bagaimana kita pelan-pelan, hati-hati juga ketika kita menasihati, kita harus punya adab, jangan sampai orang tersebut tersinggung dengan ucapan kita gitu. Jika kita memiliki kedekatan emosional, kita diwajibkan sebagai seorang muslim dan itu kita kenal baik dan orang tersebut tetangga dengan kita, itu kewajiban kita untuk menasihatinya. Tapi lagi-lagi menasihatinya harus dengan adab dan nggak boleh menasihati orang tersebut di depan orang lain gitu. Jadi kita berbicara empat mata dengan orang tersebut pelan-pelan. Sebelum menasihati, kita pastikan dulu kita punya kondisi keimanan kita atau kondisi ruhiyah kita dalam keadaan baik gitu. Paham ya, Bia? Maksudnya kita bisa menjaga perasaan hati kita tetap stabil gitu. Kenapa? Karena kita akan kita akan bertemu dengan seseorang yang kita akan nasihati, dan tentu nasihat itu akan masuk dengan hati, dari hati ke hati kan Mbak Rara. Jadi perlu kita punya persiapan ruhiyah, perlu punya persiapan iman, istilahnya seperti itu, iman yang baik agar nasihat kita bisa masuk ke orang tersebut. Dan juga menjaga jangan sampai perasaan orang tersebut tersinggung gitu. Itu berat sekali ya, misalnya ketika kita harus menasihati orang lain dan setidaknya kita memiliki kedekatan emosional. Tapi kalau kita tidak memiliki kedekatan emosional, nah itu kita perlu orang lain untuk masuk ke orang tersebut gitu, untuk menasehatinya. Siapa kira-kira yang dekat dengan dia, biar orang yang dekat dengan dia untuk menasehatinya. Tapi kalau kita punya dekat emosional, baik gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mendoakannya. Kenapa? Karena doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang beriman gitu. Di doa itulah selalu kita doakan agar bagaimana dia dimudahkan hatinya, dilembutkan hatinya untuk berubah gitu. Kenapa? Karena membuka aib, apalagi membuka aib sendiri itu adalah dosa. Tidak boleh gitu. Seperti itu. Iya betul Ustazah. Ya karena ketika kita menasihati seseorang, pilihannya tuh hanya ada dua, diterima atau tidak diterima ya Ustazah. Jadi diri kita sendiri juga sebetulnya harus siap terlebih dahulu, seperti yang Ustazah bilang tadi, siap mental, siap secara ruhiyahnya gitu. Ketika diterima, ya itu akan menjadi hal yang baik, dan ketika tidak diterima, kita juga sudah harus siap ya Bu ya dengan apa yang terjadi nantinya. Seperti itu ya. Gitu sudah jelas Ibu Siti Zuleha? Iya baik. Ada lagi Bu yang ingin bertanya? Iya boleh Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dian dari Majelis Taklim An-Naba. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, masalah tetangga adalah penentu kita di akhirat. Sementara kita kadang-kadang bertetangga itu jarang saling sapa, sibuk dengan kegiatan masing-masing, sibuk. Nah, gimana bisa tetangga penentu kita di akhirat? Yang kedua Ustazah, kita kan bertetangga, di tetangga itu kan umpamanya pohon, satu ke kita, satu ke tetangga. Nah seumpamanya kan pohonnya kan di tetangga, tapi cabangnya banyak ke kita, sering kan jatuh Ustazah. Cuma dia udah pesan kalau jatuh ke tempat kita berarti punya kita. Tapi kadang-kadang jatuh ke tempat kita dia juga yang ngambil Ustazah. Nah, sering juga Ustazah, bukannya kita itu kan punya dia. Iya. Nah, setelah itu Ustazah kadang kan itu juga bisa jadi penentu kita pada akhirat. Iya. Sering kita kan berwarung Ustazah, sering kan jatuh. Jadi orang sering lewat, Bu bisa ini minta mangganya, silakan. Apa itu juga bisa menjadi pahala kita Ustazah?
Begitu aja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah, pertanyaan dari Ibu Dian, bagaimana bertetangga ini menjadi penentu nasib kita di akhirat sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Ibu Dian tadi ya Ustazah. Namun kita bisa menjawabnya setelah jeda iklan. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu masih akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.